Perang dulu. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Baiklah, karena diberikan tugas yaitu kita mencari kasus, kita akan menganalisis kasus dengan judul ulah biadab ayah di Sopeng, aniaya 3 anaknya hingga 1 bayinya tewas digorok. Apakah teman-teman sudah tahu tentang kasus ini? Sudah. Iya, jadi kasus ini tuh ada seorang ayah yang berinisialkan AR yang berusia 45 tahun di Sopeng. Dia ini dengan tega menganiaya 3 anaknya. Dia ini mempunyai 4 orang anak, yang 3-nya dianiaya dan 1-nya dibunuh. Yang dibunuh itu bayi, kalau nggak salah usia berapa rasanya, Rika? 4 bulan. Iya, 4 bulan. Kalau menurut Rika kasus ini bagaimana? Kasus ini sangat miris sekali ya, karena eh, penganiayaan terhadap anak dan seharusnya mungkin karena pelakunya ODGJ atau eh, apa ya, kurang pengetahuan tentang Ya, mungkin ayahnya tuh jiwanya tidak bagus ya, Fit ya. Jadi mengalami gangguan jiwa iya. Berdasarkan sumber dengan pun, teganya menggorok leher anaknya. iya. Di sumber dikatakan bahwa eh, dari berita ini kita dapat mengetahui bahwa ayahnya tersebut melakukan penganiayaan dan pembunuhan kepada anaknya itu saat istrinya pergi ke pasar. Itu rasanya kayak apa ya? Iya, waktu Kalau yang menurut, tepat gitu untuk melakukan eksekusi. iya, tapi seorang ayah seharusnya tidak seperti itu. Kalau menurut Fitri Iya. bagaimana, Fit? Tentunya sangat memprihatinkan ya. Di mana seharusnya seorang ayah itu memberikan rasa aman atau melindungi anaknya, tapi ini malah membunuh atau menganiaya anak kandungnya sendiri. Iya, kabarnya kalau dari berita ya, anaknya ini yang berinisial MI dan AA, yang berusia 6 sampai yang MI usia 6 tahun, yang AA usia 5 tahun. Kedua anaknya ini dikabarkan sempat dilarikan ke rumah sakit karena mengalami penganiayaan berupa tamparan ya. Di Kalau pipi menurut ya Rika kan. bagaimana? Kembali lagi kepada naluri seorang ayah. Kalau jiwanya baik-baik saja, mungkin tidak akan melakukan hal yang demikian. Iya, dan dikabarkan juga kalau ayahnya ini melakukan bunuh diri. Kalau bunuh diri ini mungkin menurut Ella ya, karena ayah tersebut sudah sadar atau sempat mengalami kesadaran. Jadi dia tuh menyesal karena telah membunuh anaknya. Jadi akhirnya dia bunuh diri dengan cara meminum racun dan juga menyayat nadinya sendiri. Bahkan di kasus ini juga ayahnya sempat dilarikan ke rumah sakit, tetapi nyawanya sudah tidak tertolong dan akhirnya meninggal. Kalau menurut Ika bagaimana? Itu juga sangat memprihatinkan. Mungkin si ayahnya itu mengalami
terjadi. Tri bisa menambahkan. Kalau menurut saya penyebab nih yang menjadikan si ayah tuh tega, atau si ayah tuh dengan santainya membunuh dan menganiaya anaknya, kemudian melakukan bunuh diri terhadap dirinya sendiri. Mungkin otaknya itu terganggu, menyebabkan dia mengalami gangguan jiwa. Kalau menurut teman-teman gimana? Penyebab yang membuat ayahnya tega melakukan hal tersebut, dan gimana ya, yang menjadikan dia tuh penyebab yang menjadikan dia mengalami gangguan jiwa. Sedangkan mengalami gangguan jiwa tapi bisa mempunyai anak gitu. Dan pada akhirnya dia membunuh anaknya sendiri. Kalau menurut Ella ya, orang dalam gangguan jiwa bisa mempunyai anak itu mungkin sebagai manusia mempunyai naluri seperti itu. Tapi kalau dia menganiaya anaknya tuh, maaf ya, bukan maksudnya membela ayahnya atau apa. Menurut Ella, dia tuh tidak dalam kesadaran yang penuh sebagai seorang ayah untuk melakukan hal tersebut. Karena dilihat dari beritanya tidak ada motif yang bisa mengumpan atau bisa memancing ayah tersebut atau bisa memancing pelaku tersebut untuk membunuh anaknya. Dia hanya secara tiba-tiba membunuh anaknya tanpa ada motif-motif. Jadi menurut Ella ya, memang keadaan ayahnya tersebut, bahwa jiwanya tersebut sedang tidak sehat, sedang terganggu. Jadi hal tersebut membuat dia tidak bisa berpikir secara jernih atau tidak bisa berpikir seperti orang-orang normal lainnya, bahwa anaknya itu seharusnya tidak dibunuh, tetapi dia mengalami kesakitan jiwa dan kesakitan mental yang tidak disebutkan keterangan karena apa di berita ini, jadi dia bisa membunuh anaknya. Bahkan menganiaya ketiga anaknya dan membunuh satu bayinya tersebut. Kalau menurut Rika bagaimana? Iya, kalau menurut saya mungkin ya itu penyebabnya. Eh, kembali lagi kalau namanya gangguan jiwa berarti tidak memiliki kesadaran yang penuh. Iya. Mungkin mungkin ya karena melakukannya secara tidak sadar gitu. Iya. Dan di berita ini juga dikabarkan bahwa jasad atau jenazah dari pelaku tersebut tidak diterima oleh pihak keluarga istrinya. Kalau menurut Fitri itu bagaimana itu? Maksudnya jasad ayahnya tadi tidak diterima. Iya, karena ayahnya setelah menganiaya anaknya, setelah membunuh anaknya, melakukan bunuh diri berupa meminum racun dan menyayat nadinya. Mungkin itu tuh berupa respon kekecewaan dari pihak terhadap tindakan ayah tersebut tadi. Iya. Kalau kira-kira menurut teman-teman semua, bagaimana keadaan psikologi dari ketiga anaknya yang dianiaya tersebut? Dia kehilangan ayahnya, dia melihat saudaranya dianiaya, ditampar, dan dia juga melihat bagaimana adiknya dibunuh oleh ayahnya. Dan menurut teman-teman bagaimana?
mungkin mengalami trauma, takut akan terjadi hal yang sama kepada dirinya. Iya, anak tersebut juga sudah menjadi korban dari ayahnya kan. Iya, dan pelakunya itu ayahnya sendiri loh gitu. Iya. Mungkin akan membatasi interaksi dengan orang lain. Mungkin akan lebih detail lagi untuk berinteraksi dengan orang lain, apakah orang ini baik atau jahat ya. Iya. Hmm, baiklah. Apakah teman-teman semua mempunyai solusi atas kan kejadian ini sudah terjadi? Apakah ada solusi untuk kedepannya agar semuanya bisa lebih baik terhadap kasus ini? Silakan kalau menurut Ella apa solusinya? Kalau menurut Ella sih solusinya kan kalau kan yang tinggal sekarang kan 3 anaknya dan 1 ibunya. 1 bayinya sudah meninggal, ayahnya juga sudah sebagai pelaku juga sudah meninggal. Sebaiknya pihak-pihak pemerintah di sekitar apabila keluarganya kurang mampu, sebaiknya dibantu, didanai atau dibiayai atau difasilitasi apabila anak-anaknya tersebut mengalami trauma, sebaiknya difasilitasi untuk pergi ke psikolog, mendampingi, dan keluarga-keluarga terdekat dari pihak korban, harap mendampingi korban agar korban merasa lebih baik. Dan juga psikologi anak itu juga penting kan, karena diketahui bahwa usia anaknya di sini masih kecil-kecil, masih usia 6 dan juga 5 tahun. Jadi sebaiknya diperiksa betul bagaimana keadaan jiwa dan mental si anak, dan dapat diketahui juga bahwa ayahnya tersebut diduga juga bahwa seorang ODGJ. Jadi mau tidak mau kemungkinan ada ketergangguan jiwa anak tersebut ada juga. Jadi sebaiknya karena ada keturunan dari ayahnya yang merupakan jiwanya kurang sehat, sebaiknya juga diperiksakan keadaan jiwa anak tersebut karena juga sudah tertimpa kejadian-kejadian yang tidak mengenakan agar kedepannya anak tersebut bisa menjalani kehidupannya dengan baik dan juga tidak memungkinkan terjadinya hal yang sama. Kalau menurut Rika bagaimana? Iya, iya betul yang dikatakan Ella dan juga dapat memberikan pengetahuan kepada anak untuk mengenai cara melindungi diri. Karena maraknya kejahatan fisik terhadap anak dan juga mungkin sebagai dari ibu si anak ini bisa membangun komunikasi yang baik dengan anak agar komunikasi dalam keluarga itu berjalan dengan baik. Si anak bisa mengatakan atau menyampaikan apa yang dirasakan kepada orang tuanya. Mungkin dari saya seperti itu, Ella. Baiklah, kalau menurut Fitri, apakah ada solusi untuk kedepannya? Saya setuju dengan solusi yang diberikan Ella dan Rika. Kita perlu mendampingi anak untuk memulihkan kembali mental anak karena tindakan kekerasan yang dilakukan oleh ayahnya tadi. Dan tentu perlu keterlibatan semua pihak, mulai dari keluarga, masyarakat, dan pemerintah, agar kasus-kasus seperti ini tidak terjadi lagi. Perlu memberikan sebuah pemahaman kepada masyarakat bagaimana seharusnya hak-hak anak, bagaimana seharusnya anak itu dilindungi, dibimbing, dan dijaga, tidak terjadi, agar tidak terjadi lagi hal-hal yang seperti tadi.
Kalau menurut saya seperti itu.